Alhamdulillah. Semangat. Sebelum berangkat selanjutnya, tolong kakak untuk pimpin doa dulu. Duduk rapi. Kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Ayo doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan pada hari ini doa kalian dijabah. Yang pertama, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan. Yang kedua, pada hari ini kalian semua mendapatkan manfaat dunia wal akhirat. Amin. Pada hari ini siapa yang hadir? Dua orang. Ada seorang izin? Apa sakit? Sakit apa bilang Pak? Lagi khususnya. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya dan kesehatan semua sehingga bisa kumpul lagi di sekolah. Sebelum selanjutnya, silakan berdiri dulu untuk melantunkan lagu Indonesia Raya sebagai seorang yang cinta air. Satu, dua, tiga, empat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Semangat ya. Baiklah, Bapak akan masuk ke materi yang kemarin Bapak menerangkan tentang khutbah. Ya. Khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Khutbah juga macamnya ada banyak, diantaranya khutbah salat Jumat, khutbah salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, khutbah nikah juga ada ya. Sedangkan kalau dakwah yaitu tempatnya di semua majlis bisa, di lapangan bisa, di masjid di madrasah juga bisa, di masjid juga bisa, di lapangan bisa. Ya. Sedangkan kalau dakwah itu mengajak untuk hal kebaikan, ya, supaya orang-orang tersebut mengikuti perbuatan yang baik. Kalau khutbah rukunnya ada 6, ya. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca selawat Nabi, yang keempat membaca Al-Quran, yang kelima membaca suratul, yang kelima berwasiat, ya berwasiat disampaikan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, artinya berwasiat ketakwaan, dan yang terakhir yaitu doa untuk mendoakan semua anak-anak Islam. Semua orang itu doakan semua dalam khutbah tersebut, ya. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menerangkan materi selanjutnya yaitu masa kejayaan Islam. Ya, masa kejayaan Islam itu, ya, ada namanya. Coba lihat semua di video PPT ya. Yang pertama itu masa klasik, periode klasik. Periode klasik itu adalah zamannya siapa? Zamannya Nabi Muhammad sampai batasnya itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena maka dikatakan sebabnya apa? Sebabnya dikatakan periode klasik, dikatakan pada saat itu semuanya itu ikut dan atut pada Nabi Muhammad. Semua apa yang Muhammad itu lakukan, syariat dalam Islam, maka semuanya sahabat dan tabi'in itu mengikuti ucapannya dan tingkah lakunya sahabat Nabi Muhammad, ya. Maka dikatakan sahabat sebagai periode klasik. Sedangkan untuk periode pertengahan, ya, dimulai dari tahun 1250 sampai 1500, ya. Di masa itulah ada kerajaan yang besar yang waktu itu dipimpin oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya. Sampai berapa? Sampai tahun 1500. Sedangkan tahun 1800 itu adalah masa-masa modern. Ya, masa modern itu dan yang tahun 1800 sampai sekarang ini. Periode ini disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zamannya kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan. Jadi gini, artinya gini, periode dinasti Umayyah, ya, pada saat itu ada muncul perkembangan ilmu teknologi, ya. Ya, waktu itu dipimpin kerajaannya namanya Abdurrahman bin Nasir, ya. Waktu itu khalifahnya itu sampai bisa menguasai jazirah Arab, sampai pusat pemerintahan saja taruhnya di Spanyol atau Eropa. Disitulah bisa mulai berkembang sampai bisa menciptakan ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu astronomi. Itu generasi muslim yang terhebat pada zaman semono, ya, jam segitu. Terus
zaman modern juga ada yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab ini bisa ya, karena banyak Islam itu terpengaruh oleh aliran-aliran lain, maka ini bisa menyatukan lagi kembali ke teori asik. Artinya sumber hukumnya itu kita ngambil dari Al-Quran dan hadis, tidak mengambil dari yang lainnya. Maka akhirnya dia mengumpulkan Islam bahwa mulai tahun 1800 sampai sekarang ini kita menggunakan periode klasik, dikarenakan periode klasik itu saat itu ditinggalkan oleh orang-orang yang pada zamannya periode ketengahan. Karena banyak orang-orangnya memunculkan ya berbeda aliran, secara fikih saja ada yang takbirnya ngangkat tangan, ada yang takbirnya juga mengangkat tangan, ada yang kurus, ada yang nggak kurus kan itu. Maka inilah seorang yang bisa menyatukan bahwa Muhammad Abdul Wahab ini bisa menyatukan sehingga bisa kembali ke ajaran Rasulullah SAW. Yang sumber hukumnya yang sekarang ini kalau kita bagi anggota aliran Nahdliyin NU, maka sumber hukum Islam itu ada 4. Ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma, dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Ya. Al-Qiyas dan Al-Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahidin, para alim ulama zamannya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ahmad, Abu Hasan Asy'ari. Semuanya itu membuat untuk fikih yang kira sesuai fikihnya itu merujuk kepada Rasulullah, merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada Al-Hadis. Muhammad Bari dari ini ya seorang sastrawan sehingga beliau ini ya bisa syair-syairnya itu sampai menjurus ke dunia. Alasannya Pak, dia memakai dakwah bil mahol. Bil mahol itu dakwanya tidak memakai tulisan, memakai ucapan, tidak memakai perbuatan, tapi memakai tulisan. Sehingga dia seorang jurnalis ya bikin buku, buku itu bisa menerjemahkan dia tuh bisa menerjemahkan antara Quran dibikin terjemah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahkan bisa bahasa Indonesia juga. Dia yang menguasai bahasa itu sampai kalau Bapak baca geografinya itu menguasai bahasa sampai 7 bahasa itu dikuasai oleh beliau Bukan. Ya, dan ini teman-temannya. Pada periode modern juga ya, banyak orang-orang Islam, negara-negara Islam ini menyatukan diri ya, sepakat sehingga kita bersiap untuk mengambil lagi karangan-karangan orang Islam itu yang diambil oleh waktu itu pada periode Abbasiyah itu pernah diambil oleh orang-orang kafir. Terjadinya itu perang salib yang kedua. Perang salib kedua itu orang Islam kalah sehingga para pakar-pakar yang menciptakan buku-buku tentang Islam itu diambil semua, di antaranya ada ilmu matematik, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu tafsir itu diambil semua oleh orang-orang Nasrani, orang-orang sama dengan orang Yahudi, sehingga Islam itu mengalami kekalahan waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah setelah tahun 1500 ke atas itu Islam boleh maju lagi, bangkit lagi, yang waktu itu dipimpin oleh Muhammad Abdul Fatih ya, seorang pemuda gagah berani, umur 14 tahun saja sudah menjadi panglima terbesar waktu itu, sampai bisa mengalahkan Romawi, Konstantinopel habis semua dan habis semua, sehingga gereja-gereja yang terbesar di sana pun akhirnya bisa masuk dijadikan semua jadi masjid. Nah sekarang di Indonesia juga waktu itu zaman siapa? Zaman Abdul Fatih ya. Di Indonesia itu melatih para pedagang-pedagang sehingga orang-orang tersebut bisa menyatakan Islam secara bil kolam, secara bil hal, secara bil mahol. Artinya bisa langsung perbuatan kalau sudah datang ke Indonesia melalui para mujarat, sehingga Islam pun di Indonesia pun akhirnya bisa merasakan yaitu nikmatnya sebagai orang-orang Islam yang terdahulu. Ya. Oke, lanjut lagi Indonesia itu datangnya pada abad berapa? Pada abad ke-7. Ya. Mulai Islam datang ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab, dari India, dari Pakistan. Sehingga pada abad ke-7 itu Islam asli datangnya itu pertamanya itu adanya di Samudra Pasai, adanya di daerah Aceh. Ya. Tapi kenapa para wali itu adanya di daerah Jawa, ya kan? Makanya dinamakan wali Sanga kan? Ya, maka para wali itu menyebarkan Islam di Jawa. Karena Pak, Jawa itu terlalu kental banget tentang keyakinannya zaman dahulu. Agamanya keyakinan. Dan situ sudah dimasuki oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Hindu.
Sehingga sampai sekarang pun masih ada budaya-budaya keyakinan Jawa itu. Apa di antara itu? Kalian membuat, misalnya ada tahlilan kan, ada menyanyikan, ada dupanya, ya kan? Kalau ada hajatan di pojoknya juga ada sesajen. Itu adalah budaya keyakinan. Maka saat ini tolong kali generasi muda ini kira-kira bisa merubah ya kembali kemuliaan Islam ya, karena jangan sampai itu Islam itu ya tercampuri oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Maka kita yakin saja pada Allah, semuanya itu Allah yang akan mengatur kita ya. Ya kiranya itu saja dari Bapak. Barangkali yang ditanyakan silakan bertanya. Ya silakan bertanya, barangkali ada yang paham. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Nama siapa? Najwa Trisabila. Oh, Najwa. Maaf Pak, saya izin bertanya. Setelah saya perhatikan penjelasan dari Bapak melihat video tersebut, maka saya ingin bertanya tentang faktor apa yang menyebabkan Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Oh, berarti masalah faktor apa yang bisa menyebabkan perkembangan Islam sangat maju sekali zamannya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, barangkali yang lain yang bisa menjawab. Pak, Oh, maaf Pak, untuk pertanyaan teman saya itu mohon izin saya aja yang menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pandangan saya, kemajuan umat Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yaitu mencapai kejayaan karena dua hal. Pertama, sangat menuntut ilmu, dan kedua, rakyatnya semangat bekerja keras. Dua hal tersebut itulah yang mengilhami para khalifah dan ulama masa lalu untuk membangun peradaban Islam yang tinggi dan maju. Sekiranya itulah jawaban dari saya. gimana Najwa? Udah puas jawabannya? Ya, yang lain silakan. Barangkali mau tanya. Pak, Dasari. mau Pak izin bertanya lagi, yaitu mengenai kemajuan apa saja yang dicapai pada masa kejayaan dinasti Bani Umayyah. Oh, kemajuan apa saja yang dicapai pada zamannya dinasti Umayyah? Ya, begitu dasar. Ya, silakan yang lain, ya silakan. Sekian. Maaf Pak, saya izin untuk menjawab pertanyaan teman saya tersebut. Ya. Adapun kejayaan atau kemajuan pada masa dinasti Bani Umayyah, yaitu dia ditandai meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Dan kemajuan pada masa dinasti tersebut meliputi di bidang politik, agama, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan di bidang militer. Ya, makasih. Sekian. Gimana dasar? Cukup. Ya Pak. Jadi kesimpulan daripada pertanyaan tadi ya menurut Bapak sih, pada masa zamannya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu sampai meluas sampai keluar kota Arab ya. Bahkan di situ sampai mendirikan istananya di Damaskus. Ya, Damaskus itu mempunyai 150 fakultas. Ya, hebat kan? Zamannya siapa? Zamannya Abdurrahman bin Nasir apa itu? Ya, yang lebih jadi khalifahnya tuh. Sehingga Pak Islam amat besar sampai yang pelajar ini rakyatnya dari mulai nol sampai program ini gratis semua, tuh ya. Pada zamannya Abbasiyah yaitu tentang masalah meningkatkan ilmu teknologi ya, sehingga zamannya Abbasiyah itu bisa menerjemahkan Al-Quran berbagai bahasa tuh ya. Ini siapa yang itu generasi muda, para mahasiswa itu tuh. Makanya kalian tuh bisa meniru, membuat ikonnya yang kira-kira ikonnya yang agaris banget, bisa supaya bisa membangkitkan orang-orang Islam dari keterpurukan. Ya, nah siapa lagi korban kalian? Kalianlah yang akan menjadi penerus Islam yang akan datang. Ya, kan ya? Paham nggak? Nah, baiklah kalau itu kita lanjut ke diskusi ya. Silakan bikin kelompok 2. Bisa bikin 2 kelompoknya, terus kita diskusikan tentang masalah Bani Umayyah tentang perkembangan masalah Islam juga. Ya silakan di kelompok cepat waktunya. Mana Pak? Mana ya? Temukan permasalahan di masalah Islam dan Islam. Ya. Stop. Masalah kalau ini dinasti Umayyah. Saya tuh. Ada yang lain yang lain. Tulis kan ya. Bani Umayyah ya.
Bapak menginginkan kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, biar teman-teman kalian itu semuanya tahu tentang kerja kalian dan kita presentasikan di depan. Barangkali silakan kelompok yang pertama dulu atau kelompok yang kedua dulu. Yang pertama, silakan maju depan. Siapa yang maju sama siapa? Pilih. Oke, saudara Bagas. Sama-sama Bagas. Adrian. Adikasnya saudara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hasil daripada kelompok 1 yaitu mengenai kejayaan yang dicapai dinasti Abisyah adalah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan banyaknya gerakan serta tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad dan mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya, diantaranya Ilmu kedokteran yang dipelopori oleh Burain bin Ishaq pada tahun 810 sampai 878 Masehi. 2. Bidang matematika dipelopori oleh Umar Al-Faruqan. 3. Bidang astronomi dipelopori oleh Abu Wafa, bisa menemukan jalan ketiga di bulan. Dan masih banyak tokoh-tokoh Islam yang berpartisipasi. Sekiranya itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Satu. Yang lainnya, kepala lainnya. Yang kita sama-sama, sama-sama, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adapun hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai bidang pendidikan dan sosial budaya pada masa Bani Umayyah, yaitu terjadi pada pemerintahan Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhir dan pusat pemerintahnya di Spanyol dan Cordoba sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, sedangkan puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abdurrahman bin Nasir dan anaknya yang bernama Al-Hakam. Ketika itu kejayaan Islam yang mencapai kota tersebut sangat pesat, dengan pendapatan sepertiga tahunan bisa mencapai 6.045 juta keping pas, dan berbagai fasilitas serta bantuan pendidikannya sangat melimpah dan menggratiskan para pelayar sampai tingkat perguruan tinggi. Setidaknya itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 dan 2 yang telah menyaksikan hasil diskusi kalian. Walaupun belum sempurna, tapi alhamdulillah kerja kali ini itu diskusinya bagus banget. Yang Bapak sih, memang pada zamannya dinasti Umayyah itu Islam sampai berkembang pesat sampai mencapai per tahun sepertiga tahun itu mencapai berapa? 6.175 juta emas, sehingga bisa semua rakyat itu belajar dengan gratis satu bulan ini. Maka rakyat itu bisa dikatakan makmur sejahtera yang diteruskan oleh anaknya bernama Al-Hakam. Ya, kiranya itu saja Bapak. Bapak mohon ya untuk minggu depan kalian membaca modul tentang beriman kepada hari akhir. Ya, begitu kita ketemu lagi, kita akan diskusikan lagi tentang apa itu hari akhir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.